Ada banyak literatur, riset, dan penelitian yang menjelaskan tentang fungsi dan sifat kedua belahan otak ini, yaitu belahan otak kiri dan kanan. Berikut ini penjabarannya secara lebih detail. Pertama, saya akan membahas tentang fungsi dan sifat dari otak kiri. Otak kiri memiliki fungsi yang pertama, yaitu fungsi analitik. Artinya, otak kiri ini mengatur dan memikirkan segala sesuatu yang sifatnya berurutan. Otak kiri juga berfungsi untuk menyimpan simbol-simbol. Segala sesuatu yang bersifat sistematis, tertata rapi, saintis, serta berdasarkan hasil-hasil analisa. Di fungsi yang kedua dari otak kiri adalah bersifat realistis. Artinya, otak kiri kita memiliki fungsi dalam memikirkan berbagai hal yang tampak nyata, yang bisa dihitung, bisa diprediksi, bisa diukur berdasarkan fakta, akurat, tekstual, dan konkret, serta dapat ditangkap oleh panca indera kita. Panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, pengecap, dan sebagainya. Yang ketiga, otak kiri memiliki fungsi dan sifat yaitu matematis. Artinya, otak kiri memiliki fungsi untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka, matematis, terukur, terarah, dan bisa dijangkau. Yang keempat, otak kiri memiliki fungsi dan sifat logis. Artinya memikirkan segala sesuatu yang bersifat logika, yang bisa dimengerti, yang tidak abstrak, yang nyata, dan berdasarkan hasil penalaran yang jelas. Yang kelima, sifat dan fungsi dari otak kiri adalah objektif. Artinya, otak kiri ini memiliki karakter berpikir secara objektif, memandang suatu hal itu sebagai objek dari pikiran dan mencoba mencari jawaban yang tunggal, bukan bersifat subjektif. Yang keenam, sifat dan fungsi dari otak kiri adalah berpikir keras. Artinya memang tugas dari otak kiri ini adalah berpikir berdasarkan runtutan, memahami, dan butuh waktu yang relatif lebih lama karena adanya proses analisa tadi. Maka ketika kita berpikir dengan menggunakan otak kiri, otomatis energi yang kita gunakan pasti jauh lebih besar, effortnya akan jauh lebih banyak karena di sini ada proses berpikir keras. Maka ketika kita mau mengaktifkan otak kiri sebisa mungkin, pastikan diri kita dalam kondisi fisik yang prima. Minimal kita sudah makan atau minimal kita sudah beristirahat sebelum memaksimalkan otak kiri ini sampai ke level yang sangat-sangat optimal. Maka ketika kita misalnya mau belajar atau mau ujian, mau ikut ulangan dan sebagainya, sebisa mungkin sebelum kita memaksimalkan kemampuan otak kiri, kita harus dalam kondisi fisik yang baik, yang stabil, karena kita akan berpikir keras memanfaatkan otak kiri ini sendiri. Yang ketujuh, sifat dan fungsi dari otak kiri adalah part per part alias bagian per bagian. Jadi ketika dia berpikir atau kita berpikir dengan menggunakan otak kiri, maka kita akan memikirkan bagian per bagian. Atau kalau kita mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan satu persatu. Nah, sehingga ini membuat orang yang dominan otak kiri itu cenderung monoton, menyukai hal yang sama meskipun terjadi berulang-ulang. Nah, maka salah satu karakteristik dari orang yang dominan otak kiri adalah misalnya ketika dia sudah terlanjur menyukai sebuah jenis makanan tertentu, makanan favoritnya, maka dia akan cenderung untuk memesan lagi, dan mencoba lagi. Begitupun misalnya ketika dia punya tempat favorit untuk duduk di sebuah resto atau mungkin bangku sekolah atau di bangku taman dan sebagainya, tempat-tempat umum, maka ketika dia sudah terlanjur nyaman duduk di situ, maka dia akan mengulangi untuk duduk di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi, dan di situ lagi. Dia tidak suka ketika dia berpindah-pindah tempat. Ini karena karakteristik yang unik dari otak kiri itu sendiri, yaitu bersifat sedikit kaku dan monoton. Nah, karena keterbatasan inilah, maka kemampuan berpikir otak kiri dikatakan dalam teori psikologi analisis itu cuma sekitar 12%.
kemampuannya dari keseluruhan otak. Dan lagi-lagi itu butuhkan effort yang besar untuk berpikir keras ketika otak kiri ini sementara dimanfaatkan. Nah, berkaitan dengan otak kiri ini, kalau kita mengerahkan kepada proses pembelajaran atau kita mengerahkan kepada nanti kita mau menilai kira-kira jurusan apa sih yang cocok untuk anak kita yang dominan otak kiri. Setelah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengetes anaknya dominan otak kanan atau otak kiri, maka ketika yang diketahui ternyata kesimpulannya adalah dia dominan otak kiri, maka saya pribadi sebagai praktisi hipnoterapi dan hypnoteaching ingin menyampaikan bahwa ada beberapa profesi yang cocok, ya, yang ideal. Pengertiannya di sini artinya adalah antara kemampuan otaknya dia dan profesi atau pekerjaan ini itu klop, itu nyambung, sehingga nanti dia bisa mencapai yang namanya ekselensi atau optimalisasi dalam pekerjaannya. Maka beberapa profesi atau pekerjaan yang cocok untuk otak kiri diantaranya adalah yang pertama teknisi, yang kedua programmer komputer, yang ketiga perancang proyek atau arsitek, yang keempat tentara, yang kelima ahli teknik, yang keenam pencipta robot atau berkaitan dengan robotik, yang ketujuh pilot, yang kedelapan nahkoda kapal, yang kesembilan astronot, yang kesepuluh akuntan, yang kesebelas bankir, yang kedua-belas pialang saham, yang selanjutnya pengacara, yang ke-14 notaris, yang ke-15 hakim, yang ke-16 ilmuwan, yang ke-17 matematikawan, yang ke-18 adalah dokter, yang ke-19 adalah perawat, yang ke-20 adalah masinis kereta, dan yang ke-21 adalah pecatur. Semua profesi atau pekerjaan ini membutuhkan otak kiri yang sangat-sangat matang karena perlu perhitungan yang sangat-sangat teliti, analisa yang sangat tinggi, harus logis, matematis, terukur, terarah, dan sebagainya. Dan ini sangat cocok dengan sifat dan fungsi dari otak kiri, karakter-karakternya sebagaimana yang tadi saya telah sebutkan. Maka ketika Bapak Ibu memiliki anak yang dominan otak kiri, maka arahkan dia ke profesi yang cocok atau ideal untuk dia. Dengan tidak memaksakan tentunya. Dengan berdiskusi sebelumnya bahwa ketika dia sudah nyaman dengan profesi yang tadi kita sebutkan, maka dia bisa memilih. Dan ketika dia memilih dan pilihan itu dia anggap yang paling tepat dan paling nyaman untuk dia, maka dia bisa kembangkan. Seperti itulah saran saya sebagai seorang praktisi dan trainer hypnoteaching. Nah, lantas bagaimana dengan otak kanan, Mister? Karena tadi sudah kita bahas tentang otak kiri. Bagaimana dengan otak kanan? Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.